damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Salam Repermanda. Masih haholongan. Salam Repermanda ini saya tiru ketika saya sudah pindah dari sini ke Kertanegara. Namun saya sebutkan bukan masih haholongan tapi Marpakirimon. Jadi waktu saya khotbah, setiap khotbah di Kertanegara saya katakan salam Kertanegara, Kertanegara mengatakan Marpakirimon, Marpakirimon Kertanegara. Jadi saya tiru dari Repermanda ini. Untuk tangan dulu untuk Repermanda ya. Yang baik itu patut untuk ditiru ya. Saya datang dari Kertanegara Semarang, rupanya dengan istri dan rupanya juga ada anggota jemaat Kertanegara yang hadir juga sudah berada di Bandung saat ini, keluarga Pak Pahan. Coba dulu abang berdiri. Ini warga Kertanegara juga ini, ya. Ya. Namun sekalipun masih warga Kertanegara, dia sudah bertugas di Bandung ini. Mudah-mudahan nanti dia berkenan masuk menjadi anggota jemaat Repermanda ini. Masih saya tahan anggota surat pindahnya. Apakah dia pilih Repermanda, pilih apa nanti? Amang ini bertugas dari Kodam 4 di Penogoro, ditugaskan ke Bandung ini di Dendema ya, Dendema. Salinai saat matabe nami keluarga dengan Inang nanti enggak diperkenalkan marah juga baru manurung ini. Ya. Dengan Inang dan jemaat kita yang ada di AKBP Kertanegara, saya beritahukan memang saya ke Bandung ada tugas dan memang besok untuk konven ya. Nah, itulah dulu perkenalan singkat dari kami dan sapaan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salinai, salam Repermanda. Masih haholongan. Jemaat yang berkasih-kasihan dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur 65 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sabda hidup menyapa kita sekalian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian sabda hidup firman Tuhan
menyapa kita sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh firman Tuhan hari ini mengajak dan meyakinkan kita. Atau kalau saya tarik untuk diri saya pada saat ini, bahwa sungguh firman Tuhan hari ini mengajak dan meyakinkan saya, mudah-mudahan juga itu bisa mengajak dan meyakinkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan datang kepada Tuhan itu antara lain untuk memuji Dia dan menyampaikan seruan kita. Mungkin banyak alasan kita untuk datang kepada Tuhan, tapi satu hal yang dikumandangkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, datang kepada Tuhan untuk memuji Dia dan menyampaikan seruan hatimu. Pemazmur yang mendahului kita mengalami apa yang dia tuliskan dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, memberi jaminan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti tidak akan kecewa. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian datang kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang peduli kepada semua ciptaannya, terlebih kepada orang-orang yang memang mau datang kepadanya. Jadi Dia akan mendengar kita dan kita tidak akan pernah kecewa ketika kita datang kepadanya. Memang dari firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengarkan bersama-sama tadi, kita bisa inventarisir ya, apa yang menjadi alasan mengapa kita datang kepada Tuhan. Disebutkan tadi untuk meyakinkan kita, disebutkan Tuhan itu adalah tempat puji-pujian di Sion. Ini dalam arti khusus, Dia memberitahukan tempatnya, agar kita tahu di mana kita mau datang kepadanya. Ini tempat khusus itu. Sekalipun memang kita paham, kita ketahui, Dia juga ada di semua tempat. Dan dari semua tempat, kita bisa juga datang kepada Dia. Tapi ada tempat khusus yang Dia hadir, yang Dia bertahta di dalamnya, yang Dia juga berkenan menerima orang. Ibarat tuan rumah yang berkenan menyambut tamu-tamunya yang datang dan mendengar tamu-tamunya yang datang menghadap tuan rumah itu. Lalu diberitahukan firman Tuhan yang kita dengar dan baca ini juga, tak kala kita datang kepada Dia, kalau ada kita berjanji yang sebelumnya janji-janji kita itu tidak kita lunaskan, tidak kita penuhi, ya Dia juga bisa memperbaharui. Atau ketika janji-janji yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita kepadanya belum kita lunasi, ya Dia juga berkenan menerima. Itu disebutkan tadi itu tempat orang membayar nazar. Dan yang lebih spesifik lagi disebutkan oleh pemazmur ini yang sudah mengalami terlebih dahulu pengalaman datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tempat orang menyampaikan keluhannya dan Dia mendengar keluhan setiap orang yang datang kepadanya. Dan sekaligus juga Dia adalah tempat orang yang mau mengaku dan bermohon di dalam kehidupannya. Jadi itulah Bapak Ibu beberapa alasan disebutkan pemazmur yang menyapa kita pada pagi hari ini untuk kita jangan ragu datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena Dia adalah pribadi yang peduli kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena itu dari firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengarkan ketika saya baca tadi, bagi kita ada beberapa hal
yang patut untuk kita perhatikan. Dan mudah-mudahan setelah kita perhatikan itu bisa mewarnai perkataan kita, sikap kita, dan hidup kita. Pertama, nas ini mempertegas kita, ya sekalipun mungkin kita sudah tahu tapi perlu dipertegaskan, perlu diingatkan karena bagaimanapun juga kita ini dalam makhluk yang terbatas yang kadang-kadang ingatnya itu bisa lupa, begitu ya. Nah, sini memberitahukan bahwa Tuhan ada di setiap tempat, memberitahukan keberadaan Tuhan, dan Tuhan juga ada di tempat yang khusus, ya, dan memberitahukan tentang sifat Tuhan itu kepada kita. Itu yang pertama. Nah, ini mau memberitahukan kita tentang keberadaan Tuhan dan sifat Tuhan. Atau lebih jelas bisa saya katakan untuk mengingatkan ulang pengetahuan kita akan Tuhan itu. Jangan-jangan karena dunia ini, karena kesibukan kita menjadi lupa. Lalu enggak salah kalau diingatkan. Dan orang yang mengingatkan itu menunjukkan karena dia cinta, karena dia kasih. Itu yang pertama, mau diingatkan di sini. Mengingatkan saya, mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tentang keberadaan Tuhan. Di satu tempat yang khusus yang boleh kita katakan gereja. Yang pada saat-saat tertentu kita harus datang kepadanya. Yang juga di semua tempat. Dan sekaligus memberitahukan tentang sifat-sifat Tuhan itu. Sehingga ketika kita tahu sifatnya, kita berani datang menghadapnya. Pengetahuan kita mengetahui bahwa Tuhan itu omnipresent, hadir di semua tempat. Tapi di samping omnipresent dia juga menyatakan diri di tempat khususnya. Jadi bersyukurlah kita kalau memang pada hari Minggu ini atau setiap hari Minggu kita memberikan waktu kita untuk datang kepadanya. Dan memang ada yang spesial pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita datang ke baitnya yang kudus ini, ke tempatnya yang spesial ini. Lalu di situ juga dia memberitahukan kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa dia sudah ada. Dia sudah ada dan sekaligus akan ada bagi kita. Kapanpun kita mau datang menyapa dia atau menemukan dia. Ini mau memberitahukan kepada kita tentang keberadaannya yang adalah Alfa dan Omega. Yang sudah ada, yang menanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang juga akan ada, tak kala kita mau datang, dia juga akan datang. Karena itulah keberadaannya dan sifatnya yang mau mendengar keluhan kita. Yang sifatnya yang mau menerima kita apa adanya. Jadi ini satu sifat yang sungguh luar biasa dari Tuhan itu akan kita. Bahkan sejatinya ketika kita menjauh dari dia, dia menanti kita. Ibarat kita menjauh dari dia, dia mengamati punggung kita yang menjauh. Kapanlah anakku ini, boruku ini berbalik. Itu ibarat dalam cerita anak yang hilang, ya, disebutkan di situ ketika anak yang hilang itu sadar akan perilakunya, dia berbalik dan rupanya tak kala ketika dia berbalik itu bapaknya itu yang menanti dia senantiasa ke arah kepergian anaknya yang hilang itu telah melihat dia berbalik. Seperti itulah gambaran Tuhan menanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan tak kala kita dibuat dunia ini, dibuat persoalan-persoalan di dunia ini menjauh dari dia. Bahkan dalam firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama-sama tadi, dia juga sebenarnya
telah memberitahukan setiap orang yang menerima dia terpilih di dalam kehidupannya. Dan sekaligus juga dia akan mengutus orang yang dia pilihnya itu. Inilah yang pertama harus kita ketahui, dan kalau boleh saya katakan lagi, jangan hanya untuk diketahui, mari kita lakukan di kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita semua, kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Gimana parjulu ate? Naneng dohonon ni turpukon tuhita. Nats ini memberitahukan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang keberadaan Tuhan yang bisa kita temukan secara khusus di mana dia berada, di mana dia bersinggah sana, tapi juga di semua tempat itu adalah singgasananya. Namun saya katakan dari itu tempat umum. Ya kita bayangkan kan lebih enak kalau kita bertemu di tempat khusus daripada di tempat umum gitu. Jadi di sini pemazmur mengajak kita orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan untuk memang spesial datang bertemu dengan Dia di tempat yang khusus itu, seperti gereja atau seperti tempat-tempat rumah-rumah doa yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nats ini memberitahukan kita tentang orang-orang yang datang dan mendengarnya. Ya. Memberitahukan kita tentang orang-orang yang datang dan mendengarnya akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Diberitahukan oleh nats ini bahwa ketika kita datang kepadanya dalam pengakuan sebagai orang yang bersalah, tanpa reserve dia menerima pengakuan kita. Dan bukan hanya itu aja, dia juga akan melupakan. Kalau umumnya manusia datang minta maaf kepada yang salah datang kepada yang benar itu, mungkin ada syarat-syaratnya, di samping ada syarat-syaratnya, ya mungkin hanya mengampuni. Tapi Tuhan, tempat kita datang untuk mengaku pelanggaran-pelanggaran kita itu, Dia akan mengampuni kita dan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita itu. Luar biasa Tuhan kita ini. Molohita mungkin holan mengampuni dope alai dang olo, sahat dope tu na melupakan. Ya. Mudah-mudahan kalau ada Bapak Ibu yang sudah sampai kepada satu paket itu, terhadap orang-orang yang bersalah, yang mengaku datang kepadanya, dia sudah mampu satu paket mengampuni dan melupakan. Ya. Itu satu paket yang harus dikehendaki Tuhan untuk kita berikan. Lalu diberitahukan dalam nats ini juga kalau kita baca dengan teliti tadi, bahwa orang-orang yang datang kepadanya akan berbahagia dan dikenyangkan dengan segala yang baik. Molo dapoti ta dosongoni amang inang. Bahasa maul hitaroti ibana. Kalau itu yang kita dapatkan, diberitahukan firman Tuhan hari ini kepada kita, mengapa kita tidak mau datang lagi kepada Dia? Mengapa kita tunggu-tunggu waktu lagi datang kepada Dia? Mengapa kita tidak serius datang dan berhubungan kepada Dia? Itulah tadi saya katakan perlu diingatkan senantiasa, karena banyak hal dalam kehidupan ini yang melupakan ingatan kita, yang melupakan pengetahuan kita. Ala ini perlu situ tuh kasih pengon unang marna loja akan tua-tua pengoton akan akonna, unang marna loja akan tumua pengoton akan poso, asa unang lupa dia kana ni ingotna, supaya jangan lupa akan
hal-hal yang diingatnya, terlebih akan hal-hal yang baik. Memang perlu saya garis bawahi, ketika kita datang kepada Tuhan, tidak otomatis apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Bukan seperti memakan cabai, ketika kita makan langsung terasa. Sekalipun memang bisa saja terjadi seperti itu. Tidak mustahil ada yang seperti itu. Tapi secara umum, ya ketika kita datang kepada Dia, memang persoalan itu masih ada, beban itu masih ada, tapi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, telah ada satu kekuatan yang menolong kita untuk bisa mengatasi, mengangkat beban itu dalam kehidupan kita. Telah ada satu petunjuk yang hadir dalam hidup kita untuk bisa mengatakan persoalan, beban akan dapat saya kalahkan, saya menangkan di dalam kehidupan ini. Di mana dua hona manginang akang pinaribot, naneng lumba honon ni turpukon tihita. Yang kedua yang mau diingatkan, firman sabda hidup ini bagi kita sekalian. Yang ketiga, nats ini lebih spesifik memberitahukan kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita datang kepadanya, memberitahukan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya telah dipilih dan diutusnya. Lalu ketika kita datang kepadanya, itu juga akan mempertegas, mengingatkan bahwa kamu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah terpilih. Dan sekaligus juga mau mengingatkan bahwa Tuhan itu bukan hanya sampai memilih, tapi juga Dia meneruskannya sampai mengutus kita. Jadi tak kala kita datang, Dia akan menerima kita, lalu ketika terjadi persekutuan, Dia juga mengingatkan kita, kembalilah sebagai orang yang sudah saya utus, melanjutkan pilihan yang terjadi di dalam dirimu. Orang yang datang kepadanya menjadi orang yang dipilih dan diutus. Atau lebih sederhana mau saya katakan, ini bentuk penerimaan Tuhan akan diri kita, akan siapa kita, dan sekaligus juga untuk memperbaharui kita, memperlengkapi kita dalam pengutusannya kembali ke dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang telah diperbaharui olehnya. Sianggia man non adong tahilala dung marsaur kita dok tuhata adong jumpa kita na baru. Itu menjadi satu tolok ukur bahwa pertemuan kita dengan Tuhan itu terjadi atau tidak. Ini menjadi ukuran yang sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tak kala tidak ada pembaharuan kita rasakan dalam kehidupan kita setelah kita beribadah, ini menjadi ukuran. Terjadikah persekutuan yang benar itu di dalam kita dengan Dia atau tidak? Atau hanya sebagai suatu formalitas, tradisi saja. Dan pasti pribadi-pribadi kita yang hadir di sini tidak menginginkan hal seperti itu. Saya sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan setelah kita mendengar firman Tuhan ini memang ada pembaharuan, ada perubahan. Jangan dulu diukur banyak atau tidaknya, tapi ada dulu kita rasakan perubahan, pembaharuan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya suka menceritakan orang yang jelek-jeleknya, coba ganti yang baik-baiknya, gitu kan? Coba ganti. Kalau tadi berdoanya hanya satu kali, nah sekarang tingkatkan dulu, gitu. Yang bisa-bisa kita lakukan aja dulu. Dan kalau kita sudah biasa dalam hal-hal yang kecil, maka dalam hal-hal yang besar pun pasti kita akan bisa. Gitu. Dan firman Tuhan ini juga mengatakan, berbahagialah engkau ketika engkau datang kepadanya. Di dalam bahasa aslinya, berbahagia itu, makario itu juga diterjemahkan beruntung.
Jadi bukan hanya aspek spiritualnya, ya, tapi juga aspek jasmaninya terjadi kegembiraan ketika orang datang kepada Tuhan. Dan memang itu tidak terpisahkan. Gitu. Makanya ada terjemahan Makario itu berbahagialah juga diterjemahkan beruntung. Beruntung juga bisa dalam hal jasmani atau materi orang yang datang kepada Tuhan itu. Itulah yang kita terima diberitahukan nas ini. Ya, ketika kita datang kepadanya secara khusus di tempatnya yang kudus di gereja ini. Dan bisa juga di tempatnya yang umum ya, karena dia adalah omnipresent. Napapaton naparpudi asonang pagajakun narohamunate. Yang dohonon diturpukon tu hita. Mengajak kita untuk hidup berbuah dan menjadi berkat. Saya ambil ini dari epistel kita tadi. Yang dibacakan Amang Hutasoit, epistel kita tadi sungguh baik. Di ayat yang terakhir dari epistel kita tadi itu ada kalimat, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hamu namar pinggol, pinggol hamuma hatai. Epistel kita tadi berbicara tentang perumpamaan menaburkan benih. Ada 4 tempat benih itu. Pertama di pinggir jalan, kedua di tempat yang bebatuan, ketiga di semak belukar, keempat di tempat yang baik. Saya berani katakan firman yang kita dengar tadi itu ibarat benih yang ditaburkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi ibarat benih, firman Tuhan ini ibarat benih yang pada saat ini juga ditaburkan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira benih yang disaburkan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, ibarat benih yang ditaburkan itu, di tempat manakah dia pada hidup kita? Apakah di tempat yang bebatuan, yang kita tahu itu tidak akan lama karena akan ada burung yang memanggutnya? Atau di tempat yang bebatuan, yang tanahnya sedikit, tumbuh, tapi karena tidak berurat dia akan mati seketika? Atau di tempat semak belukar yang sama-sama tumbuh tapi karena tindihan belukar itu dia tidak dapat bertumbuh? Atau di tanah yang baik yang dapat menghasilkan 100 kali, 60 kali, dan 30 kali? Bapak Ibu lah yang mengetahui benih firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini di ibarat tempat mana dia bagi diri kita pada saat ini. Dan pasti kalau ditanya sebagai pribadi orang percaya atau keinginan Tuhan yang memberikan pertanyaan itu kepada kita, menginginkan agar benih itu jatuh di tempat tanah yang baik. Kita ini adalah tanah yang baik yang nantinya akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Caranya, hamu namar pinggol, pinggol hamu mahatai, lapatan ni aha manginang akang ipinari buat saluhudna. Apakah arti firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar? Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam liturgi kita, ketika pembacaan firman Tuhan itu, pembaca firman mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memperhatikannya. Martua mah halak natu mangun hatani dipata jala no peopsa. Artinya firman Tuhan yang kita dengar itu tidak simpan di otak saja atau di hati saja, tapi juga kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan tak kala itu terjadi, maka berbahagia itu given langsung, terjadi langsung. Seperti saya katakan, terjemahan berbahagia itu adalah berbahagia dalam arti spiritualnya,
tapi juga sampai kepada aspek jasmaninya. Disungguli trupukon parpudi hita, asa tatangi hon hatani debata, jala tahanguluhon. Dan untuk itu Tuhan telah mengutus rohnya kepada kita. Saat ini kita telah masuk kepada Minggu Trinitatis yang ke-6. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara tahu bahwa Minggu Trinitatis itu adalah minggu saat-saat kita melaksanakan tugas yang telah disampaikan Kristus kepada kita. Dan sebagai bukti kita adalah orang yang dipilih dan ditutusnya, dan dia akan menyertai kita, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sampai akhir zaman. Dan untuk jangan takut ketika kita sambut bahwa kita adalah orang yang dipilih dan diutus, dia juga akan menyertai kita dan memperlengkapi kita untuk tugas pemilihan dan pengutusan itu. Atong tatangyom mahatani dipata, tapinggol mahatani dipata, na sahat tuita dobason, jala tahanguluhon marhite pandonganion ni tod di perbadia melalui penyertaan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, agar kami tangkap dan kami pergunakan untuk mewujudkannya di dalam hidup kami, di mana kami akan segera datang kepadamu dan menerima berkat-berkat yang akan kami terima ketika kami datang dan bersama dengan Engkau. Kami berterima kasih kalau Engkau mengingatkan kembali akan pemilihan dirimu atas kami dan pengutusanmu kembali atas kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk mengingat ini terus, sehingga kami dapat berbuah, berguna dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan jamah dan Tuhan menangkan mereka menerima kenyataan itu, dan sekaligus juga tidak menggoyahkan iman pengharapan kasih mereka kepadamu di tengah-tengah kondisi real mereka. Terkhusus juga keluarga yang merawat menjaga. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana yang ada dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, begitupun dengan rencana gerejamu ini. Biarlah Tuhan menyertai. Bahkan kami terbuka untuk menerima campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan dalam rencana kami. Karena dengan demikian, rencana itu pasti akan berkenan dan menjadi sukacita bagi kami. Biarlah nanti selepas kami selesai beribadah, ibadah formal kami ini, ibadah sejati kami tetap terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami telah diperbaharui di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Terpujilah Tuhan namamu kekal selama-lamanya. Amin.